Oke, kita lihat hasilnya. Ini merupakan hasil deskriptif statistik dari penelitian kita. Kalau kita lihat di sini, angka discretionary accrual atau DAC, ACFO atau abnormal cash from operation, abnormal discretionary expense, abnormal production cost itu adalah 4 ukuran dari earning management. Discretionary accrual adalah untuk manajemen laba akrual, dan abnormal cash flow from operation, kemudian abnormal discretionary expense, dan abnormal production cost itu adalah ukuran untuk real activities earning management. Nah, FNNPM itu tadi adalah untuk pengukuran kinerjanya, apakah finansial atau non-finansial, long term, short term, atau pembobotan yang terakhir itu high NFPM. Dari statistik deskriptif ini, kita bisa melihat angka discretionary accrual, itu median value-nya positif. Tetapi angka abnormal cash flow from operation dan abnormal discretionary expense itu angkanya negatif. Sementara si discretionary accrual dan abnormal production cost positif. Artinya apa? Hal ini menunjukkan bahwasannya ada tren peningkatan income yang dilakukan dalam rangka earning management atau manajemen laba. Jadi dari angka ini terlihat bahwasannya memang ada tren bahwasannya manajemen melakukan manajemen laba dengan meningkatkan laba perusahaan. Nah, dari tabel ini juga terlihat, kita lihat yang F dan NFPM ya. Dari sini terlihat 62% perusahaan sudah menggunakan baik pengukuran kinerja keuangan maupun non-keuangan. Jadi seperti tadi, tabelnya juga berbicara hal yang sama kalau kedua ukuran ini sudah digunakan. Tetapi yang high NFPM itu hanya 7%. Jadi yang bobotnya sama atau lebih besar daripada untuk bobot keuangan itu hanya di 7% sampel kita. Nah, demikian juga dengan long term dan short term. Kita lihat angka min-nya sama-sama 0, tapi kita lihat rank mediannya itu yang short term lebih lebar rank mediannya. Rank median yang lebih lebar ini menunjukkan bahwasannya short term faktor itu lebih besar pengaruhnya dibandingkan long term faktor. Jadi short term faktor itu lebih banyak digunakan oleh perusahaan. Oke, kita lihat berikutnya hasil pengujian hipotesis. Kita mulai dari hipotesis pertama. Hasil ini bisa kita lihat pada tabel 7. Nah, tabel 7 bagian atas ada FN dan NFPM. Kita lihat ada bintang 2 di sini menunjukkan bahwasannya di accrual based earning management itu dia signifikan, begitu juga dengan di abnormal discretionary expense. Nah, apa artinya dari angka yang ada di tabel ini? Di sini kita lihat bahwasannya ketika kinerja eksekutif dinilai berdasarkan kinerja keuangan dan non-keuangan, maka discretionary accrual-nya akan lebih rendah. Artinya apa? Ketika si manajer, si CEO dinilai tidak hanya dari aspek keuangan, tapi juga dari aspek non-keuangan, maka kemungkinan dia terlibat di dalam manajemen laba itu akan semakin kecil ketika dua pengukuran kinerja ini diterapkan. Hal ini juga terbukti ketika kita ukur untuk aktivitas real earning management berdasarkan abnormal discretionary expense. Nah, di sini juga terlihat ketika perusahaan menggunakan ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan untuk menilai kinerja manajemen,
maka akan lebih sedikit, akan lebih kecil kemungkinan perusahaan atau manajemen di sini melakukan manajemen laba menggunakan discretionary expense. Walaupun abnormal cash from operation di sini tidak ada tanda bintangnya, abnormal production cost tidak ada bintangnya, tapi dari dua ukuran manajemen laba yang ini saja bisa kita simpulkan bahwasannya earning management incentive, jadi dorongan untuk melakukan manajemen laba, baik secara akrual maupun real activities management itu akan lebih rendah jika perusahaan menggunakan ukuran kinerja non-keuangan di dalam pemberian bonus kepada CEO-nya. Oke, kita lanjutkan untuk hasil hipotesis kedua. Semoga belum pada pusing ya. Nah, hipotesis kedua itu tadi kita melihat bagaimana dengan long term dan short term ukuran kinerja. Jadi, dari hasil ini juga terlihat di kolom atas itu yang long term itu signifikan untuk discretionary accrual dan juga abnormal cash from operation. Kita ada bintang 2 dan bintang 1 menunjukkan itu dia signifikan. Artinya apa? Nah, artinya kemungkinan manipulasi laba itu secara akrual akan lebih kecil jika ukuran kinerja yang digunakan itu adalah ukuran kinerja jangka panjang. Tadi kita sudah bahas, ukuran kinerja jangka panjang itu meliputi apa saja? Ukuran kinerja yang berkaitan dengan pelanggan, berkaitan dengan employee. Nah, tapi kita tidak menemukan hasil yang konsisten untuk aktivitas real earning management. Jadi, manajemen dalam hal ini CEO tidak akan terdorong untuk melakukan earning management jika kinerjanya diukur berdasarkan ukuran kinerja jangka panjang. Nah, kita lihat juga ada penjelasan tentang robustness test. Apa itu robustness test? Robustness test itu menunjukkan pengujian untuk memastikan hasil pengujian hipotesis kita. Jadi, kalau ada hal-hal yang membuat hipotesis atau pengujian hipotesis kita itu dipertanyakan, kita dapat menunjukkan keyakinan kita atas kebenaran pengujian hipotesis kita dengan melakukan robustness test. Ada 3 hal yang dilakukan di penelitian ini. Jadi ini untuk memastikan ya, tujuannya memastikan bahwasannya pengujian hipotesis kita hasilnya akan konsisten jika kita lakukan beberapa faktor. Yang pertama, pengujian endogeneity. Apa itu endogeneity? Ada hubungan bulak-balik gitu antara apakah memang benar pengukuran kinerja yang akan mempengaruhi earning management atau sebaliknya earning management yang akan mempengaruhi pengukuran kinerja. Kan bisa saja hal itu terjadi. Nah, di dalam penelitian ini ditemukan bahwasannya tidak ada dampak dari endogeneity terhadap hasil pengujian hipotesis. Yang dilakukan berikutnya untuk memastikan hasil penelitian kita itu verifiability, artinya dapat diverifikasi, diuji dengan orang yang berbeda hasilnya akan sama, adalah dengan menggunakan bagaimana pembobotan aktual terhadap pengukuran kinerja non-finansial tadi. Jadi diganti operasionalisasi variabelnya. Nah, di sini juga ditemukan bahwasannya jika pembobotan lebih besar terhadap non-financial performance measure, maka hasil kemungkinan dilakukan manajemen laba itu juga lebih kecil. Jadi hasil ini konsisten dengan hasil pengujian hipotesis. Nah, begitu juga dengan cara yang ketiga. Dia menguji income increasing dengan income decreasing incentive effect of bonus. Jadi hasilnya adalah
akan lebih rendah tingkat manajemen laba melalui accrual ya, tapi tidak untuk semua real earning management ketika perusahaan lebih menekankan pada ukuran kinerja non-keuangan di dalam bonus kontraknya. Jadi begitulah sebuah penelitian kuantitatif dilakukan untuk memastikan bahwasannya hasil penelitiannya itu robust. Ketika diuji dengan cara yang berbeda, hasilnya tentu saja akan tetap sama atau menunjukkan hasil yang sama. Nah, bisa kita simpulkan dari penelitian ini. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk menguji pentingnya pilihan pengukuran kinerja dalam menentukan bonus CEO untuk dikaitkan dengan earning management, baik itu melalui accrual maupun real activity management. Jadi kita ingin melihat benar nggak sih ketika kita bagaimana perusahaan memilih mengukur kinerja manajernya, itu kan akan mempengaruhi dasar dalam pemberian bonusnya. Nah, apa yang dipilih metodenya, apakah benar itu akan berdampak kepada earning management atau manajemen laba di perusahaan. Lalu apa yang ditemukan? Ditemukan bahwasannya CEO akan lebih sedikit, artinya earning management akan lebih kecil jika perusahaan menggunakan ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan secara bersamaan ketika menilai kinerja eksekutif. Juga ditemukan ketika pembobotannya sama atau lebih besar untuk non-financial performance measure, maka CEO juga akan cenderung untuk tidak melakukan earning management. Ya wajar kan? Karena kinerjanya tidak diukur dari aspek keuangan saja. Ada aspek-aspek lain. Jadi manajer tidak akan terdorong untuk melakukan manipulasi laba dalam rangka memenuhi kepentingan pribadinya untuk mendapatkan bonus. Juga ditemukan bahwa faktor-faktor yang sifatnya long term seperti penilaian terhadap customer, penilaian terhadap employee, itu akan berhubungan dengan tingkat manipulasi laba yang lebih kecil dibandingkan faktor-faktor yang sifatnya short term ketika digunakan di dalam pengukuran kinerja di dalam penetapan bonus. Nah, di sini kita juga lihat di bagian akhir bahwasanya peneliti menyebutkan keterbatasan dari penelitiannya. Dia sebutkan di sini bahwasannya sampelnya hanya terbatas, kemudian dia juga hanya mengambil beberapa sektor, tadi dia mengeksklud sektor keuangan di dalam sampelnya, sehingga hasil penelitiannya tidak bisa secara penuh merepresentasikan FTSE 350 Index Companies. Nah, itu artikel kita pada hari ini. Semoga Anda bisa memahaminya. Semoga bisa mengambil inti dari artikel ini. Setelah ini silakan kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Semoga semuanya sehat-sehat ya, stay healthy, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.